107,3 Seconegoro FM di Jalan Seconegoro 1 Wonosobo Barat. Sehat bersama Seconegoro. Hai sahabat. Sobat apa sahabat nih? Sahabat sehat Seconegoro. Kembali lagi dalam acara apa nih? Ini apa ya? Sehagi. Apa arisan ini, bukan? Sehagi itu seputar kesehatan gigi. Oke, di sini saya nggak sendiri nih. Oh, masa sih? Masa? Ini goib nggak ya? Oke, di sini saya Dokter Gigi Ananda Oktavia. Di sini saya nggak berdua, tapi bertiga. Trio. Swalayan Wonosobo ya. Waduh. Langganan ya, Mbak. Lah, sampean yang lambangan. Oke, yang pertama di sini ada dokter cantik diimpor langsung dari India, Dokter Atila, tepuk tangan. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, di sini juga ada yang ganteng banget nih. Aduh. Saking gantengnya, ternyata saya pakai masker. Masker kan di mulut ya. Iya. Kacamatanya lepas dulu coba. Ini ada pebulu tangkis handal dari Malang. Namanya siapa, Dok? Nama saya Dokter Ian. Ya, saya dari Malang. Ian Ginting ya? Bukan, Kasela. Kasela. Nyanyi dulu boleh, Dok? Jangan. Oke, Dok. Sebenarnya kita tuh di sini mau ngapain ya, Dok? Kan nggak mungkin nih, Dok, kita mau ngopi-ngopi, kan puasa ya, Dok? Oh, betul. Puasa ya, Dok? Puasa. Kita mau ngapain nih? Kita mau bincang-bincang. Main Uno. Jangan buka kartu di sini ya. Oke, di sini sebenarnya tuh saya ini, Dok. Banyak banget yang ini DM saya. Saya kan ini artis ya, Dok ya. Artis. Waduh. Artis mana? Kebetulan artis kos-kosan. Ya, di sini banyak yang DM sebenarnya tuh kalau sakit gigi gitu harus selalu dicabut atau bisa ditambal ya, Dok ya. Gitu. Nah, pertanyaan pertama nih, dokter. Biasanya kan sekarang lagi hits-hitsnya minum-minum boba, terus minuman gula aren gitu-gitu ya, yang manis-manis. Itu kan bisa bikin gigi berlubang ya, Dok ya? Atau nama kekiniannya tuh apa, Dok? Apa namanya? Karies ya, Dok ya? Karies. Aduh, Dok, Itu gimana ya? kekinian ya? Iya, itu kekinian kan, Dok. Tahu kita ya, Dok. Itu mungkin dari Dokter Atila ya, dokter. Karies tuh apa sih, Dok? Karies tuh biasanya orang awam tuh nyebutnya gigi berlubang ya. Kroak gitu nggak, Dok? Kroak. Terus tandanya kan biasanya hitam. Tapi sebenarnya karies nggak melulu tanda awalnya hitam sih, kadang muncul putih-putih dulu kan. Biasanya penyebabnya karena apa? Karena adanya bakteri yang nempel di gigi kan. Iya. Biasanya nanti bakterinya termineralisasi oleh zat-zat yang menempel di gigi itu, terus berubah jadi asam. Terus si asamnya itu yang merusak jaringan gigi. Biasanya gitu. Berarti nggak boleh ya, Dok, kita kalau habis minum manis tuh nggak gosok gigi tuh nggak boleh, atau gimana, Dok? Sebenarnya habis minum atau makan manis jangan langsung sikat gigi. Kenapa Tunggu dulu setengah jam, 15 menit sampai 30 menit lah untuk sikat gigi, karena habis makan itu kan kadang lagi ada proses remineralisasi di gigi kita. Jadi kalau langsung disikat gigi nanti malah nggak baik. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Ian Kasela. Siap. Raja. Kalau menurut Dokter Ian nih, sebenarnya apa sih, Dok, yang bikin kita tuh bisa jadi giginya berlubang, gigi kita tuh bisa sakit? Apa sih penyebabnya tuh, apa aja? Jadi kalau dari buku yang saya baca ya. Oh, kalau baca buku ya, Dok? Ya, kalau dari yang ada itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Apa tuh, Dok? Yang pertama, ini saya spill ya. Ini khusus di sini saja Spill saya deti ya, spill. Dok ya. Jadi ada yang namanya host. Terus apa tuh? Host. Oh, saya host nih, Dok. Host. Saya penyebab gigi berlubang ya, Dok. Ya, jadi host. Pertama, host ini bisa disebut atau kata lainnya dari manusianya. Gitu. Jadi bisa dari kondisi gigi geliginya. Nah, misalnya mungkin ada kondisi gigi yang berantakan sehingga akumulasi makanan bertumpuk di sana, jadi gigi Nyelip-nyelip gitu ya, nyelip. Dok ya. Bukan nyelip gini ya,
bukan Oh, ya, iya. bukan nyelip mobil. Nabrak gitu ya. nanti ya, Dok. Nabrak nanti Aduh. bukan, tapi makanannya yang tersangkut di sela-sela gigi. Nah, kemudian ada yang namanya mikroorganisme. Oh, bakteri tadi ya, Dok? Nah, iya betul. Itu mungkin kata lainnya bakteri lah. Kita bisa sebut itu yang lumayan berperan aktif dalam proses gigi berlubang ini. Kemudian juga ada yang namanya substrat. Nah, Apa tuh, Dok? Nah, substrat ini kayak bahan-bahan atau zat seperti karbohidrat, mungkin yang asalnya dari makanan-makanan yang manis, yang asam, yang seperti itu, yang membantu bakteri bekerja untuk membuat gigi berlubang. Itu. Dan mungkin yang terakhir, semua itu dibungkus dalam satu hal yang namanya waktu. Waktu. Jadi waktu itu bisa merubah segala. Gimana tuh, Dok? Nah, jadi mungkin jika ada yang host, tadi faktor pertama ada host, ada bakteri, dan ada substrat. Itu semua kalau bekerja dalam satu waktu yang mungkin bukan yang dalam satu hari biasanya ya, dalam jangkaan waktu yang cukup lama, itu nanti bisa menyebabkan gigi berlubang. Oh gitu. Oke, kalau menurut dokter Atila atau Lala nih ya, sama dokter Ian Kasela, kalau contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari gitu loh, Dok. Misalnya kayak apa kita habis makan kita lupa gosok gigi waktu tidur, atau gimana sih, Dok, contoh dalam kehidupan kita gitu loh. Nah, mungkin Perilaku kita yang bisa bikin gigi itu kayak berlubang terus keroak gitu. Oke. Betul lah dulu Dokter nggak Lala apa-apa. deh. Biasanya kebiasaan makan. Biasanya makan manis, makan makanan yang lengket. Kan makan manis, makan coklat, permen. Yang utama biasanya anak-anak kan yang paling sering mengalami. Sering gupis ya, Dok ya. Gripis itu Gripis ya. kan. Itu. Terus ada lagi kebiasaan menggosok gigi juga. Yang jarang gosok giginya harusnya 2 kali sehari minimal, ataupun minimal. Kadang ada yang sehari sekali. Cara nyikat ataupun gigi ada yang gitu. lupa kadang ya menyikat giginya. Ada sengaja Lupa, juga. sengaja. Atau lupa nggak pakai pasta gigi yang Nah, berflor ya, Dok ya. Betul, langsung sikat aja. Mungkin ada cerita, Dok, ada pengalaman pasiennya. Kebetulan belum ada. Kebetulan saya ada nih, Dok. Oh, ada. Mungkin ini gimana Nah, ya? itu kalau dari pasien saya tuh ada yang sikat gigi, itu nggak pakai pasta gigi, Dok. Karena beliau merasa kayaknya dulu waktu nggak pakai pasta gigi tuh kok gigi saya baik-baik aja, kalau pakai pasta gigi kok jadi berlubang ya. Nah, gitu. Nah, yang bener tuh tetap pakai pasta gigi nggak nih, Dok? Tetep dong. Yang Oke, berflor dong. ya. Betul. Tapi kalau untuk anak-anak, Oke. untuk anak-anak ya berflor. Oke, Tapi saya mau nambahin, mungkin biasanya juga ada satu lagi kebiasaan mengunyah satu sisi. Ya, benar. Mengunyah satu sisi. Biasanya kan kalau ada yang keluhannya giginya sakit yang kiri, akhirnya dia pakai yang kanan terus. Itu jadi menyatu sisi, akhirnya yang sebelah satunya gampang berlubang deh karena Oh, kayak tidak ada air numpuk liur. ya? Iya. Kayak hati ya, Dok ya? Hati, gimana kalau hati? Coba Bertepuk mungkin. sebelah tangan kan Asik, enak. aduh, sakit sekali seperti ya. Gimana, Dokter Lala? Ada pengalaman, Dok? Nah, mungkin ada kayaknya. Cuma nggak mau diceritakan dulu. Bukan di sini ya. Oke. Oke, nah nih, Dok, sebenarnya tuh kita tahu kita itu giginya berlubang, tanda-tandanya tuh gimana sih, Dok? Tanda-tanda kalau gigi kita tuh, kayaknya gigi aku berlubang deh gitu. Gimana ya, Dok ya, tanda-tandanya? Mungkin bisa di-spill lagi, Dok. Tanda. Apakah harus selalu sakit gitu, Dok? Wah, tanda gigi berlubang ini kalau awalnya mungkin tidak terlalu sakit ya. Mungkin dimulai dari warnanya yang berubah. Kayak yang tadi di-spill Dokter Lala ya. Tadi yang awalnya mungkin gigi warnanya putih nih, terus tiba-tiba jadi agak kuning, terus lama-lama jadi coklat. Tuh, terus kemudian mungkin awal-awal ketika ada gigi berlubang, mungkin ketika makan makanan yang manis atau yang dingin, yang merangsang gitu ya, syaraf-syaraf jadi cekut, aduh, Ngilu ya, Dok? ngilu langsung.
Gitu. Oke, Mungkin kok dari Dokter dokter Lala mau mungkin nambahin Dok, apa sih tanda-tandanya Ngilu, Dok? terus sakit juga bisa. Awalnya Sakit mungkin ya, Dok, ngilu ya? ya, terus kalau didiemin jadi sakit. Beda kan ya, ngilu dan Beda. sakit itu. Oke. Terus sakit berkepanjangan. Sampai nggak bisa tidur Sampai gitu nggak bisa nggak sih Dok? tidur. Bisa ya. Bisa. Terus yang paling akhir udah nggak kerasa apa-apa lagi. Giginya Betul. berlubang, tapi lubangnya besar tapi nggak nggak kerasa sakit sakit, ya. nggak ngilu. Wah, itu paling bahaya itu sepertinya ya. Iya. Oke. Paling Bahaya. Serem. Kalau gigi berlubang itu ya Dok ya, itu sebenarnya kita bisa tahu itu kan karena kita harus berkunjung ke dokter juga ya Dok ya. Ya, mungkin bisa dilihat lubangnya seberapa ya. Iya, kita harus tetap berkunjung ke dokter. Anjurannya berapa kali itu Dok? kalau ke dokter gigi mah nggak usah nunggu sakit ya, 6 bulan sekali ya. Bulan sekali. Karena lebih baik apa Dokter? Lebih baik Oh, mencegah Daripada mengobati. lebih baik Lebih- sakit apa? Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sakit gigi ya. Nanti kalau oke. Nah, berhubung kita udah lama cincong. Iya. Iya. Ini ada request nih dari dari Dokter Osa, iya Nah. kan. Ini ada request dari lagunya Malik and the Essential. Judulnya adalah Coba Katakan. Sampai jumpa. Hai, masih dalam channel 107,3 Seco Negoro FM. Sehat bersama Seco Negoro. Semangat pagi. Ketinggalan briefing ya. Bentar Dok, nih saya mau pantun dulu deh. Waduh, mau pantun ya. Mencari pandan di waktu siang. Cakep. Selamat menyambut ulang ya. Aduh, belibet ini. Mencari pandan di waktu siang. cakep. Selamat menyambut bulan Ramadan untuk kamu yang tersayang. Ini kita menyapa netizen yang nonton kita juga nih di live IG streaming. Halo. Ini udah ada pertanyaan nih dokter. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih dokter. Dokter, kalau gigi palsu itu apa semuanya lepas pasang ya dok? Ada yang ditanam nggak ya dok? Nah, mungkin ini bisa dari dokter Lala dulu ya. Boleh. Gigi palsu ya? Iya. Gigi palsu ada banyak macam-macamnya, ada banyak jenisnya. Yang ditanam biasanya implan namanya. Yang nggak ditanam, yang lepas pasang juga ada beberapa jenis juga. Tapi nanti kita mau bahas lebih detail lagi. Oke, jadi ditunggu ya, tetap stay tune, nggak boleh kemana-mana. Kalau kemana-mana nanti kita jewer ya. Aduh. Agak serem. Kayak serem ya. Oke, kalau pertanyaan yang kedua nih, dok tanya selama Ramadan kok kalau aku pup itu diare melulu dari puasa pertama sampai sekarang. Padahal konsumsinya standar makanan rumah. Kemungkinan kenapakah ada kaitannya sama jarang sikat gigi? Gimana nih dokter Ian Kasela? Oke, baik. Kalau berhubungan dengan sikat gigi, tentunya tidak ada ya, tidak ada hubungannya. Cuma kalau memang ada permasalahan lebih lanjut tentang diare atau pencernaannya, mungkin bisa segera langsung ke rumah sakit terdekat atau ke puskesmas ya untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut, ya, biar masalahnya segera selesai seperti itu. Oke, nanti untuk teman-teman sahabat Sehat Seco Negoro nanti bisa tanya-tanya lagi ya. Tinggal Siap. drop di kolom komen aja. Kita lanjut lagi nih dok Oke. nih. Tadi kan masih ngomongin gigi berlubang. Oke, nah sekarang ini dok pertanyaannya itu adalah kalau udah terlanjur berlubang nih dok, itu kira-kira kita harus pasrah atau masih ada harapan nih dok? Apa sih treatmentnya kalau udah gigi kita itu berlubang? Gitu. Oke. Mungkin dari dokter Ian? Oke. Kalau Mas berlubang ya, cara yang bisa kita lakukan yang pertama itu kita bisa menambalnya dulu. Gitu ya. Kalau mungkin lubangnya nggak terlalu dalam, kita bisa menambalnya dulu. Ada dua bahan yang biasanya digunakan, Apa tuh dok? yaitu yang pertama namanya komposit, yang kedua
ada yang bilang ini SIK, ada yang bilang ini GIC. Jadi ada dua bahan ini yang sering digunakan saat ini, dan paling sering lah untuk menambal gigi yang berlubang seperti itu. Oke. Jadi tetap bisa nambal ya dok ya. Tetap bisa dipertahankan giginya ya. Oke. Semakin dini Semakin baik ya dok. Semakin baik. Mungkin ada lagi nggak dok? Treatmentnya tuh apa sih dok kalau udah giginya tuh berlubang gitu? biasanya kalau keluhannya udah semakin parah kayak sakit atau nyeri, biasanya harus dilakuin perawatan syaraf. Oh, perawatan syaraf tuh gimana tuh dok? Perawatan syaraf atau biasa disebut perawatan saluran akar, kalau di kedokteran biasanya nyebutnya gitu. Jadi syarafnya dimatiin, terus disterilin, dibersihin, diambil, terus kita ganti sama kayak syaraf buatan, yang bukan syaraf buatan juga adalah pengisiannya, bahan pengisinya gitu, biar giginya tetap kokoh kan. Jadi bisa kembali digunakan lagi. Tapi tuh butuh bolak-balik ya dok Ya, dan beberapa kali kunjungan, bisa 3, 4, 5 mungkin tergantung. Tapi kalau habis perawatan saluran akar, habis itu kita tetap ditambah lagi ya dok ya? Tetap ditambah. Nanti ada beberapa pilihan juga untuk penambalannya, tergantung kondisi ya dok. Betul. Oke dok, lah berhubung dengan sesuai tema kita nih dok, tadi kan kalau berlubang tuh bisa ditambal, bisa di PSA ya dok. Nah itu kapan sih dok kita itu harus nambal, kapan kita harus cabut aja nih? Apalagi kebanyakan kan masyarakat kayak udahlah daripada nambal cabut. Nah itu tuh kapan sih dok sebenarnya waktu yang pas kita harus nambal, kapan kita harus cabut gitu? Oke. Gimana Saya. dokter Ian? Kalau dari saya, kalau untuk saya bahas tentang cabut ya. Kalau biasanya gigi-gigi yang layak atau biasanya dicabut itu kalau mahkota giginya sudah berlubang yang sangat parah sampai mungkin kayak tidak ada bentuknya gitu ya, sudah tidak berupa gigi. Oh, biasanya tunggaan gitu ya dok? Ya, ataupun juga bisa berupa sisa akar gitu. Terus kemudian juga kalau semisal gigi ini sering bermasalah, kayak sering bikin apa ya, infeksi yang terus-terusan yang mengganggu, seperti itu juga layak atau bisa untuk dilakukan pencabutan. Seperti itu sih biasanya. Kalau bengkak gitu dok, bisa langsung dicabut nggak sih dok? Kalau bengkak lagi keluhannya sakit datang, nggak bisa, soalnya harus hilang dulu keluhan utamanya yang apa. Berarti Pas dikasih ada apa tuh sakit. dok? Biar nggak sakit dulu dok. Minum obat dulu, banyak pereda nyeri. Misalnya paracetamol bisa. Sama antibiotik ya biasanya Antibiotik. ya, untuk menghilangkan bengkaknya ya. Nah ngomong-ngomong antibiotik nih dok, Oke. nih anjuran yang benar tentang antibiotik gimana dok? Minum antibiotik itu harus dihabiskan ya, sesuai resep dokter. Karena kalau tidak dihabiskan, nanti tubuh kita ini bisa resisten atau kebal terhadap antibiotik ini. Dan nanti akhirnya ketika kita sakit dan butuh antibiotik ini, nah bakteri atau kuman ini tidak bisa mati gara-gara antibiotik ini, dan malah mungkin berkembang yang jadi lebih-lebih gitu. Jadi berkembang jadi apa dok? Berkembang jadi lebih. Berkembang jadi lebih itu Lebih. ya dok ya. Nah kalau misal nih dok, kan kadang kita tuh bandel ya dok ya, kadang kita tuh takut dicabut gitu, karena kita merasa kalau dicabut tuh kayak nanti gigi kita kan ompong. Nah sebetulnya kan tadi ada perawatan saluran akar itu tadi ya dok ya. Kira-kira aja deh dok, berapa kali kunjungan sih dok kita tuh kalau perawatan saluran akar gitu? Apakah selalu sampai berkali-kali atau bisa cuma 2-3 kali atau gimana dok? Sebenarnya tergantung kondisi gigi juga, karena kan gimana tuh, Dok? tiap orang kondisi giginya beda-beda. Ada yang cepet 3 kali mungkin bisa 4 kali lah ya, 4 kali. Ada yang bisa bolak-balik harus sampai 5 kali. Dulu saya pernah dapat cerita sampai harus 6 kali karena ada sesuatu di dalam giginya, belum ketemu syarafnya yang mau diambil. Itu tergantung kondisi gigi. Tergantung gigi yang mana ya dok, depan apa belakang? Ya. Jadi kalau depan Itu bisa juga. lebih cepat pasti. Karena ada saluran saluran akarnya cuma satu ya dok. gitu. Akar gigi cuma 1. Akar gigi juga 1.
Oke nih dok, juga ada beberapa pertanyaan dari masyarakat tuh, kalau tambalan tuh apakah selalu langsung bisa ditambal atau ada tambalan yang dibikin di luar klinik gitu dok? Kan biasanya ada yang keruaknya gede banget nih dok, ada yang pakai namanya crown itu loh dok. Nah itu tuh apa sih dok sebetulnya dok? Siapa ini? Boleh nih, boleh terserah deh. Saya. Dokter Ian Kasela boleh. Oke. Kalau kita bilang crown ya, crown atau mungkin ada yang bilang mahkota jaket ya. Ya, ini itu untuk kondisi gigi yang mungkin lubangnya lumayan besar ya. Jadi sehingga kalau ditambal biasa yang tadi pakai komposit sepertinya kurang kuat. Dan mungkin biasanya dilakukan setelah perawatan saluran akar ya biasanya, karena kalau perawatan saluran akar ini kan tadi kan sarafnya diambil, kemudian kan berarti kondisi giginya ini sudah berbeda kalau seperti di awal kalau masih sehat ya. Jadi memang harus dibuatkan mahkota yang lumayan kuat untuk menahan daya tekan dari gigi lainnya ataupun saat mengunyah seperti itu. Gitu. Jadi mahkota itu tuh bisa jadi alternatif juga ya dok ya, selain penambalan kayak gitu. Ya gitu. betul sekali. Ini juga ada pertanyaan, kalau semisal cabut dokter, cabut itu biasanya anjuran pos cabut tuh gimana sih dok? Coba boleh dokter Lala ya. Biasanya habis cabut yang pertama jangan makan minum yang panas dan pedas dulu. Terus jangan dimain-mainin bekas pencabutannya. Kadang orang gatel kan lidahnya, pengennya dimainin ya. Dimainin itu jangan. Terus habis itu ada lagi jangan minum pakai sedotan. Oh, nggak boleh ya dok ya? Nggak boleh, karena nanti kalau minum pakai sedotan gini ya, kayak menghisap ya. Itu takutnya gumpalan darahnya yang di bekas pencabutan itu jadi pecah, nggak terbentuk ya dok ya. Terus apa lagi dok ya? Biasanya dimainin pakai jari. Nah, itu kan kadang ada orang yang gatel ya, orang gatel dimainin ataupun anak kecil biasanya kan. Itu kalau habis cabut ini apa ya, terus dimainin terus akhirnya nggak sembuh-sembuh seperti itu. Terus mungkin juga jangan lupa untuk minum obat yang diresepkan ya tadi ya. Kalau diresepin antibiotik ya diminum, dihabiskan. Kalau nyeri sakit ya minum pereda nyerinya. Seperti itu. Oke dokter, kita balik lagi nih dok, tadi ke tambal. Biasanya tuh ya dok ya, orang yang habis tambal itu bisa ngerasa giginya tuh masih ngilu gitu dok, padahal sebenarnya dia lubangnya kecil dok. Nah itu kan biasanya karena apa tuh dok, tambalannya terlalu tinggi nih dok. Nah itu dari pasien tuh sebetulnya apa sih dok yang perlu aware dari pasien biar tidak terjadi hal seperti itu? Atau mungkin pasien kurang komunikatif, kurang merasa terbuka dengan dokter atau gimana nih dok? Oke, nih siapa ini? Boleh dokter Ian. Nah ya, biasanya sih memang kalau kasus-kasus yang mungkin kita bisa sebut ini ya tambalannya ketinggian gitu ya. Biasanya mungkin karena kurang komunikasinya antara pasien dan dokternya ya. Biasanya mungkin ketika dilakukan perawatan mungkin agak lama, mungkin karena memang harus prosesnya lama ya. Sehingga pasien kayak biar cepat selesai lah, tak iyain aja lah, biar cepat selesai. Ternyata ketika waktu ditanya dokternya gimana, ada yang ganjel atau tidak ini di tambalannya, terus udahlah iya aja biar aku cepat pulang gitu mungkin ya. Akhirnya ketika sampai rumah nggak enak gitu ya, enak gini nah itu kurangnya komunikasi antara pasien dan dokternya. Seharusnya tetap dikomunikasikan saja kalau ini masih ada yang mengganjal, ini masih kurang enak apa tambalannya ini gini, nggak apa-apa. Kami sebagai dokter pun sangat membantu dan malah kepingin pasien ini datang dan pulang dengan tidak ada keluhan lagi, merasa nyaman gitu, merasa ya nyaman. Dok. Nah kira-kira nih dok, kalau sudah terlanjur tambalannya tuh tinggi gitu, nanti tuh apa sih dok yang akan dilakukan dokter gigi? Biasanya nanti kita akan kurangin tambalannya,
disesuaikan sampai pasien ngerasa nyaman. Udah sih dikurangi aja. Dikurangin aja ya dok. Dok berarti kalau misalnya kita nggak balik lagi nih ke dokter gigi, padahal kita udah merasa itu nggak enak, itu nanti bisa mempengaruhi telinga atau mempengaruhi kita pengungunya gitu nggak sih dok? Pasti, karena pertama ngerasa pegel, didiemin terus lama-lama kan nggak nyaman banget pasti mengganggu kualitas hidup kita ya dok ya. Jadi ini pesan buat sahabat sehat Seconegoro, jangan malu bertanya, jangan Sesat di malu jalan ya. untuk apa ya? Ya bertanya. Bertanya. daripada menjadi-jadian nanti Iya. kemana-mana. Betul. Lebih baik mencegah daripada itu lagi ya dok ya. Iya betul. Oke, nanti untuk teman-teman juga yang mau request lagu nih, sembari kita ngobrol-ngobrol cantik di sini, boleh banget ya. Habis ini kita akan dengerin lagu request dari Dokter Ian ini kayaknya nih. Apa sih dok itu lagu apa sih dok? Lagu dari Dewa. Kenapa dok milih lagu itu dok? Karena saya cowok ya, kalau saya cewek mungkin Dewi. Iya. Milih lagu apa nih dok? Karena ini masih di bulan suci ya. Iya. Saya beri lagu Satu dari Dewa. Oke, Satu dari Dewa, check it out. Oke, kembali lagi di Trio Wonosobo, ada Dokter Ananda, Dokter Tila, dan Dokter. Dokter Iya. Oke, udah mulai kedinginan belum sih dok di sini? Selama di Wonosobo ini emang udah mulai kerasa dingin ya. Udah kemana aja nih kalau Dokter Lala di Wonosobo udah kemana aja? kulineran. Terus kalau ke Wonosobo nggak ada, kalau nggak ke Dieng ya. Waduh. Kemana lagi nih dok selain ke Dieng nih dok? Yang udah Telaga apa tuh dok yang kemarin itu? Telaga Menjer. Telaga Menjer. Terus kemana tuh yang arah Bedaka. Kertek Bedaka. Oh iya, Telaga Bedaka. Terus ada apa tuh, Mobi Park ya? Oh ya, ada Mobi Park, ada apa lagi? Kebun teh. Ya. Kebun teh iya. Bedaka. Banyak ya kayaknya kebun teh di Wonosobo ini. Banyak ya. Belum harusnya. nyobain teh khas Wonosobo kayaknya. Apa ya? Teh khas Wonosobo tuh apa ya? Oh, teh Oh, teh Tambi. Oh, yang warna biru itu. Jujur Nggak kurang tahu sih ya. Tapi saya udah ke kebun teh Tambi juga. Bagus dok. Bagus. Bagus. Kalau dokternya dengar-dengar nih mobilnya habis masuk bengkel nih, kenapa nih dok? Boleh spill gak kenapa ya? Kayaknya sakit gigi ya. Oh tuh guys, giginya mobil ya nih ya. Ya kebetulan sebenarnya waktunya ini sih, waktunya servis aja. Cuma memang kebetulan kemarin habis ke Sikunir. Wah, si Kunir mau lihat sunrise ya dok? Iya, cuma kebetulan karena salah jalan ya. Oh iya. Harusnya lewat Dieng ya katanya. Iya, itu katanya lebih aman, jalannya nggak terlalu nanjak. Tapi waktu itu lewatnya dari Telaga Menjer ya. Iya. Telaga Menjer, bener sih, terus ke Swiss Panjava itu ya. Swiss Panjava. Berarti masih kena Swiss Panjava ya dok ya? Ya, kena. Apa tuh dok Swiss Panjava dok? Swiss Panjava kalau dari namanya ya, itu berarti Swissnya Jawa. Swissnya Jawa. Jawa. Betul. Gitu. Memang bagus sih, memang. Tapi waktu naiknya memang agak deg-degan ya, karena waktu subuh itu ya, subuh kanan kiri nggak ada apa-apa. Gelap ya dok ya? Wah, Pasti ya dok. gelap banget, nggak ada lampu, nggak ada apa. Tapi waktu udah mulai terang, wah, udah mulai kelihatan bagusnya ini, banyak awan-awan. Oh iya, kita juga pernah ke Batu Ratapan Angin ya, Dokter Lala dan Dokter Ian. Iya. Betul. Nah, bagus banget tuh, bisa Telaga Warna. Waktu itu Dokter Lala pernah megang burung ya nggak salah? Iya, burung hantu ya. Hantu ya, Dok. Waktu itu Namanya ya. siapa ya? Namanya Popo. Oh, Popo. Oh ya, bukan Popo ame-ame. Bukan ya. Bukan. Bantu dong dok, bantu nih. Iya, dia yang teater juga ya. Oh, teater. Dia yang teater nih kayaknya. Apa isinya apa, Dok? Isinya apa ya itu Dokter Ian? Wah, itu- Dokter Ian sampai ngantuk loh di situ. Ya aduh. Bukan. Waktu itu memang kebetulan cuaca dingin ya, karena itu waktu hujan. Akhirnya nyampe, ya kita lihat sejarahnya Gunung Dieng gitu. Bagaimana satu gunung bisa kepecah jadi beberapa gunung. Terus ada ini ya dok ya, ada anak-anak rambut gimbal itu ya dok ya. Ya. Sekarang Ngapain di situ? itu kalau request apa dok? Harus
kalau anaknya kalau mau rambutnya nggak gimbal, ini menurut cerita ya. Iya tuh. Mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi Salah kalau kayaknya, Dok, salah. Oh, belum ya. Kalau semisal mau rambutnya nggak gimbal, mungkin waktu rambutnya dipotong, nah nanti anaknya kalau minta sesuatu nanti harus dituruti. Ya. Nah, kalau misalnya minta helikopter ya nggak tahu lagi ya. Oh. Nah, ini bingung juga. Kalau dokter Lala nih, misal rambutnya gimbal, terus disuruh request dok, mau request apa sih dok? Nah, Apa ya? Request. Dikabulin loh dok ini dok. Sehat. Iya sehat ya, request sehat. Aduh kok basic ya dok ya? Jodoh. Request jodoh kayak Raffi Ahmad deh, biar bisa kayak anak kita. Aduh berat ya, berat ini. Ya. Oke. Dokter ini kayaknya rame banget ya live IG-nya yang nonton udah 2000. Oh my god. 2000 apa ini? 2000 dikurangi 1000. 1995. Oke, nih ada pertanyaan dari Citizen 19. Mau tanya dok, kalau gigi depan patah tapi patah belum ke akarnya, itu prosedurnya untuk pasang gigi apakah harus dicabut dulu akarnya atau nggak perlu dok? Nah ini mungkin bisa dari dokter Ian dulu deh, terus habis itu langsung disambung dokter Lala aja. Oke, tadi giginya patah ya? Iya, patah itu harus diambil dulu akarnya atau gimana kalau mau pasang gigi? Pasang gigi tiruan ya. Jadi yang pasti itu harus dicek dulu ya. Nah, kita sebagai dokter gigi tidak bisa kalau menilai sesuatu itu hanya dari cerita saja. Bukan peramal ya dok ya? Kami bukan peramal, kami bukan Mama Loren kebetulan. Bapak Loren ya? Bapak Loren. Jangan dibawa-bawa dong. Oh ya, udah almarhum benar. Kita bukan peramal, tapi kita sebagai dokter harus melihat secara langsung kondisinya bagaimana. Semisal mungkin patah tapi masih bagus nih kondisi mahkota giginya, mungkin masih bisa tanpa harus pencabutan. Kita buat gigi palsu, bisa yang cekat maupun yang lepasan. Oh berarti di perawatan saluran akar dulu ya syarafnya tuh ya pasti dok? dilakukan perawatan saluran akar dulu, bersihkan dulu syaraf-syarafnya yang sudah mati, kemudian baru dipasang crown ataupun nanti gigi tiruan lepasan tadi. Kemudian kalau semisal sudah tidak bisa dipertahankan itu ya, mungkin ya akhirnya dicabut dan kemudian bisa dipasang gigi tiruan. Kalau di saya namanya gigi tiruan jembatan. Gitu. Jadi perlu dikurangi gigi-gigi sebelahnya untuk dibuat pegangan, ataupun nanti yang paling oke itu dipasang implan. Biasanya seperti implan harus cabut juga kan? Iya. Cabut juga cabut. harus implan. Ya kalau implan harus dicabut. Betul. Dan nunggu dulu ya dok ya? Ya, prosesnya memang lebih lama. Gitu. Tapi memang bagus. Memang bagus. Mahal ya, dok ya. Mahal, cuman berasa gigi asli ya dok ya, kalau pakai implan ya dok ya? Mengimplan ya. Betul sekali. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dok dari dokter Lala? Kalau semisal tadi itu Gigi patah ya. Giginya patah dok. Mungkin cepat aja sih ke dokter gigi, jangan ditunda-tunda. Jadi kuncinya tetap itu ya dok. Mungkin bisa aja juga ya dok ya, patahnya belum kena syaraf ya dok ya. Jadi mungkin nggak perlu di perawatan syaraf, cukup ditambal aja. Oke. Lagi-lagi lebih baik mencegah daripada Mengobati, betul. Pokoknya langsung aja ke dokter gigi jika dirasa gigi kalian tuh bermasalah seperti itu. Iya. Oke, seperti halnya hati ya dok. Apabila sudah mulai gonjang aja ke dokter cinta aja. Nah, gitu. Oke, kita balik lagi nih. Kita mau bahas-bahas tentang Wonosobo asik ini. Kira-kira mana sih dok? Mau kemana nih? Ke Wonosobo yang belum dikunjungin tuh di mana nih? Kayak semua udah dikunjungin deh. Iya, kayaknya tiap hari ya. Gunung Perahu udah belum tuh dok? Oh, iya. Gunung Perahu Pegunungan Iya, Gunung Perahu belum. Iya, belum yang sampai naik gunung yang beneran ya. Kita cuma kebetulan yang kayak ya spot yang gampang untuk naik mobil turun nyampe langsung dapat view ya. Mungkin Ya. next bisa ya direncanakan ya. ya yang penting
dokter Alaya ikut juga ya. Saya diajak nggak ya di dok? Iya. Saya diajak kan ya dok? Iya, pasti di mobil aja. Tapi hati-hati ya dok. Oh iya. Dia kempes. Oke, kalau untuk makanan nih dok, sebenarnya makanan di Wonosobo yang menurut dokter nih kayak Enak banget gitu. enak banget ini di mana nih dok? Saya udah nemuin 2 makanan yang sejauh ini jadi favorit saya di Wonosobo sih. Kemana tuh dok? Yang pertama ada nasi begono. Oh, nasi begono deket alun-alun ya? Di depan alun-alun. Seporsi 5.000 itu? Iya. Sama lontel, lontong tetel. Oh, yang ada view-nya itu ya dokter? Iya. Yang ada view-nya itu bagus. Oke. Enak sih itu lontong sama daging. Kalau nasinya itu enak nggak dok? Nasinya juga enak. Nasi gomso tetel, ya? atau apa sih? Nasi gomso atau bukan sih itu? Iya, sekotel. Segotel. Kalau dok, Mie ongklok juga saya. mie ongklok Juga, suka? juga. Oke, besok saya bawain mie ongklok ya dok ya. Dimakan tiap hari ya dok? 3 kali 1. Agak Aduh, udah kayak obat aja ini. Oh, dokter Ian apa nih dok kesukaannya di Wonosobo tercinta ini? Kalau saya sebenarnya juga suka kuliner ya. Saya rata-rata selama di Wonosobo Makan terus ya dok ya kayaknya ya dok ya pasti makan ini ya, hidungnya karena- mulai agak ngembang-ngembang. Kembang. Banyak sih makanan-makanan kayak yang lontong tetel itu saya juga suka. Terus kemudian ada yang di deket Trio ini ada Apa tuh dok? soto sapi. Oh, soto daging sapi Ya. khas Wonosobo ya, judulnya tuh ya. Itu enak. Kemudian saya nyoba apa lagi ya? Oh, karena ini bulan Ramadan kan biasanya banyak yang takjil itu kan. Jadi itu saya juga sering berburu itu. Oh Seru iya, Seru. seru ya. Ada goyong. Oh iya goyong, chili oil, pangsit chili oil Iya. yang kesukaannya teman kita ya, dokter Iya. Osa dan dokter. selalu kalau lihat Tiwi goyong juga pasti tuh. Iya. mampir. Iya dokter Betul. Osa sama dokter Tiwi tuh nganternya udah dari jam 1 loh. Oh, padahal Iya. belum buka ya. Iya, gerobaknya belum ada udah Gerobaknya tutup. udah ditutup Iya. ya. Heeh. Oh iya. udah juga. Jadi kalau dokter Ian sama dokter Lala itu biasanya nih ngapain dok ke Wonosobo itu saya dengar main tenis juga tuh ya dok ya, sama apa tuh berkuda ya dok. Itu pengalamannya gimana ya dok? Tolong di spill ini kok Sebentar di ya. Wonosobo ternyata bisa berkuda gitu. Iya, cuma kebetulan belum ya. Kalau belum. saya- Baru Nih, merencanakan. Baru merencanakan. Menunggu sesuatu ya. Iya, Berkuda. menunggu ya, Sesuatu. sesuatu ya. Tapi kalau tenis kita sempat mencoba ya, Dr. Lala ya. Ya cukup seru. Cari hobi baru lah kalau saya. Karena saya sebelumnya suka badminton, jadi coba-coba sesuatu yang berhubungan dengan raket. Gitu. Berhubungan dengan raket. Raket Ya, nyamuk? selain raket nyamuk ya. Oh iya dokter Ian ini kan Ian Ginting loh. Iya, Oh, iya, Ian saudaranya. Ginting. Saya kemarin habis juara 2 All Oh, England. ya. Saya langsung ke sini. Merendah untuk meroket. Ah, iya. Kita meroket tuh merendah. Oke, kita bincang-bincang asiknya ini kita juga ada request lagu juga nih. Dari siapa ini ya? Dari siapa ini? Dari Mutiara. Dari Mutiara ya. Adera sama ada lagunya Juicy Luisi ya. Juicy Luisi itu lagu-lagu galau ya kayaknya ya. Lagu galau ada juga. Oke, judulnya Adera itu catatan Kecil. kecil dan Notes ya. Notes. iya notes dan juga lagunya Juicy Luisi yang sialan. Oke, langsung aja. ...107,3 Seco Negoro FM. Sehat ger sama Seco Negoro. Yeah. Hai. Apa kabar? Baik. Masih semangat nih dok? Masih. Masih. Kenapa dok? Hampir Nggak jatuh. semangat, hampir jatuh ya dok ya. Iya. Itu kayaknya kebanyakan mie ongklok jadinya nggak kuat ini ya Iya, dok ya kayak kursinya. Oke, kita menyambung yang tadi di dok. Tadi kita bahas gigi tiruan. Emang kenapa sih dok kalau semisal kita nggak pasang gigi tiruan, jadi habis dicabut udah kita biarin ompong aja tuh, gimana tuh dok? Efeknya tuh emang apa sih? Mungkin dari dokter Lala. Gigi atasnya atau gigi lawannya nanti lama-lama turun, modot bahasa awamnya. Gak ada lawan ya. berarti. Karena nggak ada lawan, dia cari-cari lawannya mana nih? Oke, turun. Terus bisa juga gigi kanan kirinya
miring, nggak ada tetangga. Jadi berantakan ya dok gigi kita ya dok kalau kayak gitu. Kalau dari dokter Ian apa dok? Yang pasti kalau semisal ini gigi depan ya, gigi depan pastinya iya mengganggu ataupun mengurangi nilai estetik ya biasanya ya, atau terlihat pasti kayak terlihat ada yang aneh gitu. Ataupun kalau yang gigi belakang tadi mengganggu proses kita dalam mengunyah ya, Mengganggu kualitas kenyamanan kita makan ya dok saat ya. makan, saat kita mengunyah yang harusnya kita bisa mengunyah dengan baik itu akhirnya sulit. Akhirnya tadi kita yang awalnya bisa dua sisi akhirnya satu sisi, karena yang satu sini nggak bisa terkunyah dengan baik nih, akhirnya ternyata yang sebelah kiri bisa, akhirnya kita mengunyah terus sebelah kiri, akhirnya yang kanan yang bermasalah seperti itu. Oke. Nah, kita menuju kesimpulan nih, Dok. Kalau untuk tambal sama cabut versus cabut. Jadi kalau menurut dokter ini pilih yang mana atau gimana, Dok? Mungkin dari Dokter Lala Sesuai dengan keluhan. Kalau emang masih bisa dipertahankan, dipertahanin aja. Oh, gitu ya, Kalau Dok nggak bisa ya. dipertahanin gimana dok? Tinggal aja ya, Dok ya. Aduh. Panas ya. Mana sobo kok panas ini ya. Duh. Oke, dari Dokter Ian Kasela Cinderella Putih bagaimana, Dokter? Kalau saya memang dilihat dulu kondisinya, memang kalau hampir sama sih prinsipnya. Kalau Seberapa parah sakitnya ya, Dok? seberapa parah, kalau memang sudah tidak bisa dilakukan penambalan, terpaksa harus dilakukan pencabutan seperti itu. Dan akhirnya ketika dicabut sebaiknya langsung dipasang gigi palsu, gigi tiruan ataupun implan juga bisa seperti itu. Ataupun juga bisa tadi dirawat syarafnya itu ya, Dok ya. Rawat sarafnya dulu. Memang cukup lama sih ya, tapi ya, Dok. Betul cukup lama. Oke, Seperti itu. Dok. 1-2 ulat bulu, Dok. Cakep. Bagaimana tips jitunya? Itu apa? Tips jitu supaya gigi kita itu tetap oke, bin oke itu apa? Ya itulah, Dok. Gimana nih, Dok? Yang pertama tetap sikat gigi. Yang Kapan utama, sih, Dok? Yang betul itu? Minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari. Pagi habis sarapan, malam sebelum tidur. Terus minum air putih, konsumsi air putih yang banyak. Terus rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jangan menunggu sakit dulu ya, Jangan Dok nunggu ya. sakit. Terus apa dokter Ian mau Dokter nambahin? Ian mungkin nambahin. Mungkin saya bisa menambahkan lebih dihindari untuk makan makanan yang manis atau yang lengket ya. Boleh, Ya. tapi jangan banyak. Ya, jangan Dok. banyak-banyak. Dihindari nggak apa-apa. Kalau makan pun ya jangan banyak-banyak gitu. Kurangin karbo gitu ya, Dok ya. Boleh, itu juga karena itu bersifat manis ya. Jadi dikurangi lebih baik. Jadi, tadi sudah benar sih air putih, dan jangan lupa untuk kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali sih. Jangan nunggu sakit. Lebih baik apa tadi, Dokter Nanda? Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Kaget itu. Kaget ya, Dok ya. Ini kan nggak kerasa ya, Dok ya. Kita udah di penghujung acara nih, Dok. Udah ngobrol ngalor ngidul, ngetan. Kita ngulur. Betul. Nah, terima kasih ya atensi dari sahabat sehat dari Seconegoro. Nah, di sebelum saya tutup nih, Dok nih, ada pantun lagi, Dok. Pantun lagi. Kebetulan saya kan kemarin berbukanya pakai kolak ya, Dok. Oh iya. Nah, ini buat kolak jangan lupa kasih daun pandan. Cakep. Bisa juga ditambah buah-buahan. Cakep. Marhaban ya Ramadan, mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Oke. Lanjut kita tutup, semoga kita berjumpa di lain waktu. Kita tutup dengan lagu Niji Rahasia Hati.